Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah perisai yang melindungi. Siapapun dari antara kita, semuanya hidup karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Seberapa berat pun, seberapa besar pun masalah atau kesukaran, kesulitan yang kita alami, tidaklah lebih besar dibandingkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai masa lampau sampai saat ini yang sedang berlangsung. Karena itu, Daud dalam kesaksiannya juga menyatakan tentang penyertaan Tuhan, bahwa baginya Tuhan adalah perisai yang melindunginya. Bila dikatakan sebagai perisai, itu artinya Tuhan yang memadamkan segala serangan musuh. Bahwa perisai menunjukkan pertahanan dari serangan anak panah maupun pedang musuh yang sedang datang menyerang. Bukan berarti jika Tuhan hadir sebagai perisai, maka peperangan itu telah usai atau serangan musuh berhenti. Tapi kehidupan kita yang sedang berjalan adalah penuh dengan rintangan. Dan di sekitar kita banyak musuh. Bahkan iblis selalu mencari cara dan celah untuk menyerang. Menunggu waktu yang baik agar kita terjerat dalam rayuan iblis. Untuk itulah Tuhan hadir menjadi perisai kita, agar kita tetap terlindungi dan tak mudah untuk ditaklukkan. Dengan kesaksiannya mengatakan Tuhan adalah perisai, menunjukkan bahwa Daud tidak lupa pada penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dia merasakan kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat. Meskipun perjuangan Daud pada saat itu sedang dalam keadaan atau situasi yang terancam, Daud lari dari Absalom anaknya. Perasaan Daud yang sedang campur aduk karena terancam nyawanya dan ketakutan karena dikejar-kejar. Selain dari itu, Daud juga merasa sedih karena anaknya sendiri membangkang kepada orang tuanya. Artinya situasinya sedang merasa di dalam kesendirian atau seorang diri. Seolah tidak ada orang yang membela dan bahkan menolongnya. Yang Daud lakukan bukanlah seperti orang yang panik. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukannya pasrah, yang artinya menyerah. Namun yang dilakukan Daud dengan mengandalkan Tuhan Allah ketika ia dalam posisi terancam, terjepit oleh musuh. Dengan berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan memantapkan langkah Daud. Tuhan
menyelamatkan Daud. Dan Daud percaya Tuhan pasti memberikan penghiburan dan peneguhan kepadanya, agar Daud tidak lagi bersedih hati. Hal yang berharga yang bisa kita petik dari peristiwa Daud, seberapa berat pun yang kita alami saat ini, atau kehidupan masa depan yang seolah-olah menakutkan atau mengancam, jauhilah kepanikan. Duduk tenang, memohon kepada Tuhan, mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini. Apakah kita tidak mengandalkan penyertaan Tuhan? Evaluasi itu sangat perlu, karena Daud juga di dalam imannya, setelah ia mengevaluasi perjalanannya, ia sadar bahwa tidak ada gunanya mengandalkan pikirannya atau rencananya saja. Namun keyakinan Daud adalah Tuhan akan menjaga, seperti perisai yang selalu menjadi pertahanan dari serangan musuh. Biarkan Tuhan yang mendahului langkahmu dalam setiap perencanaan ataupun apa saja yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.